Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikanda Astria, NPM 211434149. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen penelitian, validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan pembeda. Selamat menonton. Bye. Baik, di sini udah ada data siswanya. Kita copy dulu ya, guys. Kita copy dulu nama-namanya semua. Kita lanjut ya. Kita copy lagi nilainya di sini. Nah, di sini ada jumlah benar, uji validitas, RXY hitung, ada R tabel, ada simpulan, sampai kriteria D. Nah, lanjut. Nah, mari kita analisis satu persatu. Caranya yaitu jumlah benar dibagi sum dibagi mana? Jumlah benar dibagi sum. Mana sih yang dijumlahkan? Nomor butirnya. Soal pertama dijumlahkan dari 30 siswa, dari BG dibagi CS. Lanjut, habis itu di enter, kita enter. Nah, begitu seterusnya untuk mencari jumlah soal dari butir pertama sampai 10. Selanjutnya uji validitas. Nah, RXY hitung. Kita di sini mencari RXY hitung. Rumusnya adalah if person terus blok 6 sampai B66. Lanjutnya blok C. Nah, semuanya kita blok ya, guys. Sampai B66. Ya. Lalu blok CX6 sampai CX66. Nah, CX6 dan CX66 itu adalah skor siswa. Kemudian sabar. Kemudian enter. Maka keluarlah hasilnya yaitu, nah tunggu dulu, O4 8 maaf ya guys, ulang. 0,48782506. Untuk mencari RXY hitung butir soal 2 sampai 10, caranya sama rumusnya. Di sini kita mencari R tabel, yaitu yang sudah ada ketentuannya ya. Nah, kita cari aja di Google, guys. Nah, kita lihat N kita berapa. Lalu di sini N kita di situ ada N-nya 30. Nah, itu N 30. Berarti R tabel signifikannya adalah 0,361. Kita lihat di data kita yang benar berapa. Nah, benar ya guys. Di situ datanya 0,361. Nah, di sini ada kategori dari validitas. Nah, kategori dari validitas juga sudah ada ketentuannya. Mari kita lihat dari Google ya. Kita cari dulu. Nah, ketentuannya itu 0,81 sampai 1,00 validitas sangat tinggi.
0,61 sampai 0,80 validitas tinggi, 0,41 sampai 0,60 validitas sedang, 0,21 sampai 0,40 validitas rendah, 0,00 sampai 0,20 validitas sangat rendah. Nah, kita lihat di data kita apakah kategorinya sama. Di kategori 1 sedang, di kategori 2 tinggi, di kategori 3 tinggi, di kategori 4 tinggi, di kategori 5 sedang, dan di kategori 6 sedang, di kategori 7 tinggi, di kategori 8 tinggi, dan di kategori 9 tinggi, dan kategori 10 sedang. Lanjut, jumlah valid. Nah, jumlah validnya itu di kategori satunya itu 10. Ada info ya? Nih, jumlah langsung lanjut jumlah valid. Nah, di sini jumlah validnya 10. Kita hitung ya 1 2 3 4 5. Jelas ada 10 ya, dan jumlah tidak validnya. Nah, gitu. Kita lanjut aja kan. Nah, di sini ada jumlah valid. Nah, jumlah validnya kita hitung ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, semuanya terdapat valid ya. Nah, yang jumlah tidak validnya itu 0. 0 ya. Koefisien reliabilitasnya yaitu cara mencarinya yaitu rumusnya itu H2, jumlah butir soal sama dengan 10, H2 per H2 dikurang 1 dikali 1 dikurang B78 per B79. Nah, hasilnya yaitu 0,81221,025. Kita lanjut di R tabel, sama seperti di uji validitas. Kesimpulannya nanti apa teman? Kan tadi dibilang sama seperti di uji validitas. Nah, ini sama ya nih. Oke. Nah, kalian lihat nih, sama kan? Nah, R tabelnya sama dengan uji validitasnya ya. Lalu kesimpulannya kita lihat di penentuan Google-nya. Nah, di sini ada 0,80 lebih kecil R11 lebih kecil sama dengan 1,00 reliabilitas sangat tinggi, 0,60 sama lebih kecil R11 lebih kecil sama dengan 0,80 reliabilitas tinggi, 0,40 lebih kecil R11 lebih kecil sama dengan 0,60 reliabilitasnya sedang, 0,20 lebih kecil R11 lebih kecil sama dengan 0,40 reliabilitas rendah, min 1,00 lebih kecil sama dengan R11 lebih kecil sama dengan 0,20 reliabilitasnya sangat rendah atau tidak reliable. Nah, jadi ketentuannya kita kesimpulannya yaitu reliable ya. Oke, di sini kita lanjut tingkat kesukaran. Untuk mencarinya kita lihat rumusnya yaitu TK sama dengan X per SM1 SMI, di mana TK indeks kesukaran, X dikurang nilai rata. X ya itu keterangannya loh nih guys. Astagfirullahaladzim, ulang. Lanjut. X yaitu nilai rata-rata, yaitu butir soalnya. Kalau SMI-nya itu skor maksimal atau minimum lokal. Ideal, Oke, lanjut. Kita cari nilai rata-ratanya per maksimalnya. Hasilnya yaitu 0,793. Begitu juga seterusnya. Nah, kriterianya yaitu TSKR
TSKR dan seterusnya. Apa itu TSKR? Yaitu TSKR yaitu TK lebih kecil 0,30, sukar 0,30 lebih kecil TK lebih kecil 0,70, sedang TK lebih besar 0,70 mudah. Nah, jadi TSKR-nya semua sama. Oke, selanjutnya kita blok ya semuanya. Oke, di sini kita blok. Nah, setelah kita blok, lalu kita short. Oke. Nah, kemudian di sini sudah ada terurut ya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nah, selanjutnya untuk mencari kelompok sampel kita dari yang 15. Udah? Udah guys. Selanjutnya sebelumnya kita lihat ketentuannya. Itu kita langsung ini kan. Nah, sebelumnya kita lihat ketentuannya dulu. Untuk mana nih? Nah, untuk menentukan jumlah kelompok atas dan kelompok bawah, pertama-tama kita lihat dulu keseluruhan jumlah sampel yaitu siswa yang diikut sertakan. Yang kedua, apabila sampel berjumlah lebih dari 30 orang, maka kalian harus mengambil masing-masing siswa sebanyak 27% sampai 33% dari setiap kelompok atas maupun bawah. Sedangkan jika sampel berjumlah tidak hanya 30 orang, tidak lebih, maka kalian harus mengambil masing-masing sebanyak 50% dari setiap kelompok atas maupun bawah. Nah, di data kita ada 30 orang, maka 30 dikali 50% sama dengan 15. Jadi 15 kelompok atas dan 15 kelompok bawah. Oke, kita blok dulu dari yang pertama dari 1 sampai 15. Sudah kita blok. Dari B6 sampai B20. Oke, selanjutnya ini aku ngomong, nanti kau potong aja ya. Kita masukkan rumus. Kita masukkan rumus yaitu B6 sampai B20. Oke. Lalu enter. Nah, hasilnya yaitu 4,267. Nah, untuk seterusnya kita blok aja semuanya dan enter. Oke, dan itu hasilnya. Dan sama yang SB, sama seperti SA. Nah, sama pencariannya. Nanti potong 15 kelompok bawah dari 21. Nah, untuk yang SB 15 kelompok bawah kita blok. Oke. Lalu masukkan rumusnya. Yaitu B21
sampai B35. Oke, enter. Dan hasilnya yaitu 0,12. Maaf, ya 0,12. Kita blok. Hasilnya yaitu 667. Nah, kita blok semuanya lalu enter. Kita blok semuanya. Oke, lalu enter. Dan itu hasilnya. Lanjut. Matikan aja. Oke, lanjut. Di sini ada daya pembeda. Nah, kita masukkan rumusnya, yaitu dP adalah daya pembedanya sama dengan XA. XA itu rata-rata skor kelompok atas dikurang XB. Nah, XB itu rata-rata skor kelompok bawah dibagi SMI, yaitu skor maksimum ideal. Oke, kita kembali ke Excelnya. Lalu kita masukkan rumusnya, yaitu B86 yaitu 4,267 dikurang B87 yaitu 3,667 dibagi maksimum. Nah, kita blok. Oke, kita blok dulu B6-nya sampai CW66. Oke, kita blok semua. Ya. Oke. Lalu kita enter. Ya, maka hasilnya yaitu 0,12. Dan begitu seterusnya. Oke, kita lanjut di kriteria D. Nah, di kriteria D itu semuanya drop. Kenapa? Karena DP lebih besar sama dengan 0,70, yaitu baik sekali digunakan. 0,40 lebih kecil sama dengan DP, lebih kecil 0,70 baik digunakan. 0,20 lebih kecil sama dengan DP, lebih kecil 0,40 cukup. DP lebih kecil 0,20 jelek. Jadi kesimpulannya, Nanti potong ya. Nah, jadi apa tadi terakhir? apa mana ada? Terakhir tadi apa? Nah, jadi kriteria kita yaitu jelek. Jelek. Oke. Drop jelek. Karena DP kurang dari 0,20. kurang dari 0,20. Nah, lanjut. Nah, jadi kesimpulannya yaitu jadi kriterianya yaitu DP lebih kurang dari 0,20 yaitu drop. Kita lihat di sini. Nah, drop semua. Sekian penjelasan dari uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan gaya pembeda. Terima kasih. Bye bye.